Selamat siang, salam sejahtera buat kawan-kawan semuanya. Kali ini saya akan mengajak kawan-kawan mempelajari perawatan salah satu komponen utama pada kendaraan ringan yang kelihatannya sepele tetapi sangat vital. Dan komponen ini namanya baterai atau aki. Nah, komponen ini sangat vital bagi kendaraan. Kenapa dikatakan vital? Karena untuk motor bensin ya, aki itu sebagai salah satu sumber listrik untuk menyuplai pengapian. Karena kalau tidak ada tegangan, tidak ada listriknya, bagaimana bisa memercikan bunga api? Bahkan kalau di diesel ya, aki pun juga diperlukan untuk suplai perangkat elektronik pada kendaraan. Contohnya nih ya, kalau semisal kita jalannya macet ya, kalau udah jalan macet, cuacanya panas, pasti di dalam mobil gerahan. Nah, kalau gerah biar dingin bagaimana? Kita pakai AC. Nah, permasalahannya AC itu apakah angin jendela? Bukan. AC ini adalah air conditioner. Nah, ini komponen elektronik. Bagaimana komponen ini bisa nyala kalau tidak ada sumber listriknya? Nah, disinilah perannya aki, yaitu untuk menyediakan listrik. Sehingga apa? Komponennya berputar, kipasnya berjalan, maka suhu di dalam mobil akan menjadi lebih dingin. Tambah lagi kalau mendengarkan radio atau menonton film, nah kita butuh ini komponen. Nah, maka dari sekarang alangkah baiknya komponen satu ini kita wajib rawat secara berkala. Ya paling tidak 2 minggu sekali lah kita cek nanti volumenya. Nah, ini adalah salah satu sumber untuk listrik. Nah, pertanyaannya, kalau ini sumber listrik, dari mana listriknya? Nah, sumber listrik ini didapatkan dari nih, ada satu komponen namanya dinamo ampere. Itu kalau orang bengkel. Nah, kalau dalam istilah teknik namanya alternator. Alternator ini merubah tenaga gerak dari mesin ya, dibangkitkan oleh alternator menjadi energi listrik. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan mesin konversi energi yang merubah dari energi satu ke energi yang lain. Sama halnya dengan mesin bensin. Mesin bensin itu dia merubah energi kimia, yaitu bensin sendiri atau solar ya, dirubah menjadi energi panas, terjadi ledakan. Nah, ledakan ini menghasilkan energi kinetik atau energi gerak. Nah, energi inilah yang kita gunakan sehingga apa? Mobil kendaraan kawan-kawan bisa berjalan. Nah, baik, agar tidak berpanjang lebar lagi ya, kita akan fokus ke perawatan salah satu komponen kendaraan, yaitu baterai atau sistem baterai, perawatan baterai. Nah, sebelum melaksanakan perawatan, apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama pasti mobilnya atau kendaraannya. Kalau misalkan nggak ada mobil kendaraan, ya pinjam tetangga lah ya, hitung-hitung belajar sambil membantu orang lain. Nah, setelah ada mobil, pastikan ada akinya. Kalau nggak ada aki, bagaimana kita bisa rawat? Kemudian yang perlu kita siapkan adalah peralatan dan bahan. Dan jangan lupa, nah ini ya, kita harus siap ini nih job sheet atau lembar kerja yang perlu kita punyai. Supaya apa? Ketika nanti melaksanakan perawatan, kita semua melaksanakan secara urut dan terperinci. Nah, kemudian kalau nanti kawan-kawan punya buku manualnya, silakan bisa dibandingkan hasil pengukuran atau pemeriksaan pada kendaraan dibandingkan dengan buku manualnya. Apakah ini masih layak atau tidak? Itulah tujuannya kenapa ada buku manual. Baik, setelah ada lembar kerja atau job sheet-nya, yang berikutnya adalah ini ya, alat ukur. Jangan ya, peralatan tangan dulu. Peralatan tangan yang kita siapkan adalah ubeng nih, pastikan sepasang ya, ada plus ada minus. Nah, pastikan ujungnya ini tidak rusak ya, terjaga. Karena kalau rusak nanti bukannya
membongkar atau memasang malah tambah rusak nanti murbautnya, seperti itu. Kemudian ada kunci. Kunci ini fungsi untuk apa? Ya ini nanti ya. Ini ada terminalnya. Nah, terminal ini kalau misalkan kurang kencang wajib kita kencangkan. Nah, ini tugasnya untuk kunci. Kebetulan ini saya pakai kunci 10 dan kunci 12. Kita siapkan di atas meja. Setelah itu ada ini ya, sikat kawat. Nah, sikat kawat ini perlu kalian perhatikan ya. Ini ada dua. Yang pertama bentuk warnanya kuningan ini. Nah, ini kuningan sama yang baja hitam. Ini ada perbedaannya. Kenapa? Untuk membersihkan terminal seperti ini ya. Ini terminalnya. Kita gunakan yang kuningan. Karena kalau kita gunakan yang baja ini berbahaya. Ini terlalu kuat gerusannya. Sehingga lebih baik yang kuningan. Maka kita gunakan yang kuningan, yang ini buang aja, bisa dipakai gitu ya. Nah, berikutnya adalah alat ukurnya. Nah, apa tujuannya alat ukur? Nah, ini tadi ada komponen yang perlu kita periksa ya, apakah masih layak atau tidak. Nah, alat ukur yang kita gunakan yang pertama hidrometer ya. Hidrometer ini ada beberapa bagiannya ini balonnya, karetnya ya. Yang ini kita tekan, nanti airnya akan naik. Yang berikutnya naik turun ke bawah, ini ada kapungannya. Nah, ini ada skalanya. Sini ada warna merah, putih sama hijau. Nah, kalau misalkan bagi orang awam paling enak, paling gampang itu lihat aja dari warnanya. Kalau warnanya merah itu wajib kita cas ulang. Kemudian kalau warnanya putih ya oke lah, masih normal. Kalau yang hijau ini tandanya aki itu sehat. Nah, yang berikutnya paling bawah ini adalah ujungnya. Ini untuk menghisap masuk elektrolit dari baterai. Nah, nanti saya akan praktekkan cara penggunaannya yang aman ya. Yang tentunya pasti memperhatikan K3. Ya. Yang berikutnya ada ini. Multitester. Multitester ini yang saya gunakan multitester analog. Nah, sini ada skalanya ya. Kalau bisa lihat yang simbolnya ini, nah mana ya, ini simbolnya, ini yang ohm untuk hambatan. Terus kalau yang merah ini ada tulisannya ACV, ini AC volt, ini tegangan listrik PLN. Nah, kalau yang ini ada tulisannya DC volt, ini untuk yang tegangan di aki, karena kendaraan ini menggunakan DC, arus searah ya. Nah, ini ada selektornya. Ini ada kalibrasinya. Ini yang kalibrasi untuk voltmeter yang kita akan gunakan nanti. Dan ini ada probe warna merah sama warna hitam. Ini yang positif, yang merah positif, yang negatif yang hitam. Seperti ini. Gitu ya. Nah, kita siapkan dulu peralatannya. Nah, berikutnya jangan lupa ya. Jangan lupa nih. Nah, sebentar saya naikkan dulu. Nah, jangan lupa ini kain untuk membersihkan. Nah, setelah itu ada aki untuk meletakkan tutup aki. Terus kalau semisalkan nanti elektrolitnya kurang atau air akinya kurang ya, silakan nanti ditambahkan menggunakan air aki. Jangan air sur. Kalau tambah air sur nanti tambah asam. Apalagi ditambah air Coca-Cola, air kopi, tambah rusak nanti akimu ya. Nah, ini kita gunakan air aki seperti ini ya. Nah, kemudian biar nanti terminalnya ini ya. Nah, mana terminalnya? Ya. Nah, terminalnya ini awet, tidak terkena korosi, kerak. Kita gunakan grease. Ini grease yang saya pakai tipe sasis ya, lebih murah. Ya. Ini mencegah terjadinya kerak atau korosi pada terminal. Nah, seperti ini. Nah, nanti Pak, bagaimana kalau ada korosi, ada keraknya? Gampang. Ya, masak air ya yang cukupan ya untuk membersihkan terminal lagi. Setelah itu nanti baru dibersihkan. Itu nanti. Dan lebih jelasnya nanti akan praktekkan ya. Nah, baik. Pertama, hal apa yang perlu kita perhatikan dalam melakukan perawatan aki? Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kendaraannya, ini ya, mobilnya. Sebelum melaksanakan perawatan, pastikan ya kita lindungi bodi kendaraan atau mobil ini dari benturan,
dari cairan berbahaya yang merusak cat atau dari benda-benda tajam. Maka saat melaksanakan praktikum kita tidak memakai cincin, tidak memakai jam tangan. Supaya apa? Tidak merusak permukaan bodi kendaraan. Nah, baik, kita laksanakan saja langkah-langkahnya karena semua bahan sudah ada. Oh ya, satu lagi yang ketinggalan. Ini fender cover ya. Fender cover ini untuk melindungi bodi kendaraan. Ini wajib kita pasang terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjut saja. Yang pertama yang perlu kita pasang yaitu adalah fender cover. Nah, saya akan naikkan tadi dulu ya. Kita singkirkan dulu akinya. Baik, kita pasang fender cover. Yang pertama kita pasang adalah bagian depan, samping kanan dan samping kiri. Nah, seharusnya ya fender cover tuh meliputi juga di jok mobil sopir, kemudi, sama tuas persenelang. Oh iya, sama lagi floor mat-nya. Nah, karpet di bawah kemudi itu pasti kita pasang. Supaya apa? Nah, supaya nanti ketika bekerja kita tidak mengotori bagian kabin. Baik, kita laksanakan saja ya prakteknya. Yuk, kita buka kapnya. Kita buka kapnya. Setelah terbuka terpasang, lalu kita pasang fender covernya. Wah, besar ini. Ini bukan LKS ya, jadi fender cover sudah terpasang. Langkah selanjutnya bagaimana? Akinya ya, kita cek dulu bagaimana kondisi semula. Jangan langsung cabut. Nah, kita cek dulu. Oke, ya. Nah, tes awal ngecek kondisi akinya normal ya. Nah, setelah ini kita cek bagaimana apakah benar-benar normal atau tidak berdasarkan lembar kerja jobsi kita. Kita lanjutkan. Nah, yang satu ini bagaimana? Taruh di dalam. Baik, kita matikan. Pastikan mati. Pastikan mesin dalam mati dan kunci di posisi lock atau off ya. Setelah itu kita mulai lepas aki, kita keluarkan dari dalam mobil, kita taruh di atas meja. Saya pakai kunci 10 ini ya. Yuk kita coba lihat sini ya.